ternyata Pak Edi itu selalu bikin salah lauk ini satu harinya itu bisa sampai 130 ya Pak. Dan ini tinggal sisa 5 doang. Wah. Nah, untuk weekendnya itu bisa berapa Pak? Biasa buat berapa? Weekend? 250 dan itu habis Budis. Kecil-kecil cabai rawit nih, banyak yang doyan dan selalu jadi incaran para pembeli. Mantap. Katanya sih nggak semua pedagang ketupat Padang di Jakarta punya menu unik yang satu ini. Nah itu tuh baru camilannya loh foodies. Jagoan utamanya si ketupat Padang jelas nggak kaleng-kaleng dong ya. Resepnya super duper otentik, pakai sayur pakis loh foodies. Sayur langka yang susah nyarinya nih di ibu kota. Nah untuk lauknya di sini memang lebih sederhana nih, pakai telur balado dan juga selai lawak tadi itu. Iko lama mana Budis, enak banget beneran. Ini aku berasa lagi makan di Padang ya. Di samping pinggir kiri kanannya itu sawah. Karena bumbu rempah-rempahnya masih berasa banget. Dan Pak, ini bumbu-bumbunya dari Padang semua Pak? Enggak lah ya, dari sini ya. Saking otentiknya ya foodies, Diego sampai menghayal lagi tuh di kampung halaman. Tapi emang sih ketupat sayur ini tuh the best banget. Punya cita rasa yang gurih-gurih pedas, rasa pedas dari sayur nangkanya dan gurih dari sayur pakisnya. Nah ini Budis, salah lauk nih ya. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian. Nah ini dia nih. Jadi kalau di Sumatera, tempat aku tinggal, Pekanbaru, biasanya salah lauk ini kita makannya itu ubi di dalamnya ini harus dikeluarin dulu atau dibuka dulu kan. Contoh kayak gini nih Budis. Wih super lazis ya, dan ini rasanya unik banget loh foodies. Nah kalau selai lawaknya ini tuh karena susah banget cari di Jakarta, makanya jadi incaran banget buat warga di sini foodies. Udah gitu harganya juga receh banget loh, cuma Rp1.000 aja per piecesnya. Oke deh, kita lanjut lagi ke ketupat Padangnya. Pak, saya boleh minta sambal lagi Pak. Wah itu Budis. Biasa kalau orang Sumatera kalau makan nggak pedas itu dia nggak makan Budis. Jadi gitu, kita harus minta sambalnya tuh banyak. Bisa dibilang Diego ini Sumatera pride banget foodies. Bisa ngomong bahasa Padang dan juga doyan banget pedes. Wah kayaknya ketupat Padang Pak Edi nyusul nih jadi menu sarapan favoritnya Diego nih. Oke deh, dari yang pedes-pedes kita tutup yuk pakai yang manis-manis. Ada bubur kacang hijau khas Padang yang wajib banget dicobain juga di sini. Ini juga kacang-kacang hijau ala Padang. Apa sih yang bikin identik Pak dengan kacang hijau Padang itu Pak? Rempah-rempahnya kali ya, harum, daun pandannya juga berasa gitu loh Budis. Bedanya sama bubur kacang hijau Jakarta foodies, ini santannya lebih dominan ya, kuahnya juga lebih putih. Udah gitu lebih encer karena murni santan dan gak pakai campuran sagu. Udah gitu jahenya berasa banget, jadi kayak ada sensasi pedes-pedes hangat nikmat. Oke deh, buat foodies yang kepengen cobain kira-kira juga bisa kemana nih Diego? Spalsville Jo. Oh Budis, buat kalian mungkin yang lagi pengen jalan ke Tebet, pengen cobain rasa-rasa lontong yang berasa banget Sumateranya alias Padang, kalian bisa nih langsung ke pasar PSPT di depannya itu di lontong sayurnya Pak Edi ya Pak. Oke, Budis ini the best, ini rekomendasi banget. Kalau aku bilang ini makan receh, menu receh, tapi Budis rasanya nggak receh.